keadaan seseorang hamba ketika di dalam jiwa raganya itu ada cahaya tauhid. Apabila seseorang hamba itu mendapatkan cahaya tauhid di dalam dirinya, maka seseorang hamba itu akan mendapatkan kenikmatan yang kada tertera lagi, kada dihingga lagi. Kenapa? Karena di dalam jiwa raganya itu terpancar cahaya tauhid. Sebenarnya dalam diri kita itu ada tauhid, tapi tinggal belajarkah katanya lagi. Kita tuh bisi misalnya mobil, tak bisi mobil, belum tentu lagi bisa mengendarai. Bisi juga mobil, ya kalau lah, oh alhamdulillah aku bisi mobil. Tapi amunnya kata belajar bu mobil, maulah bisa lah. Kada tahu caranya, kada tahu ini rem, ini gigi, ada gigi 1, ada gigi 2. Ada kawa sekalipun dia bisi mobil. Orang yang kita ini berataan ada di dalam diri kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa tauhid, tapi harus belajar supaya bisa bertauhid. Orang itu bisa mobil, alhamdulillah. Berarti amun orang bisi aja tuh bisa terjual kan? Iman itu amunnya kada dipelajari, tauhid itu amun kada dipelajari bisa terjual tauhid ya kena murtad tak. Kenapa garang ia kada mau belajar tauhid? Alhamdulillah kita bisa nikmat tauhid, dan alhamdulillah kita bisa guru-guru yang mengajarkan kita tauhid agar kita bertauhid, agar kita bisa tauhid. Ya, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang bertauhid, insyaallah. Hamba Allah yang bertauhid ketika mendapatkan nikmat, bertauhid ketika mendapatkan musibah, bertauhid ketika sehat, bertauhid ketika garing, bertauhid ketika hujan, bertauhid ketika pada hujan, bertauhid ketika berduit, bertauhid ketika pada berduit. Harus bertauhid. Namun orang itu bertauhid, nyaman itu adalah karena momennya hujan. Kayak apa caranya orang bertauhid ketika turun hujan? Kayak apa orang bertauhid ketika turun hujan? Yang pertama yang harus kita yakini, ketika orang itu mendapatkan cahaya tauhid, dinyatakan yang menurunkan hujan itu siapa? Itu orang bertauhid. Jadi kan kalau lagi sudah kenapa hujan? Kada mau lagi sudah. Kenapa kan? Karena yang menurunkan hujan siapa? Mau kami lagi bacaraannya jadi hujan, jangan bertakun itunya. Mau kami lagi ada jangan bertakun itunya. Yang menurunkan siapa? Mungkin ini lebih terbaik ketika kada hujan. Oh, ketika hujan sedikit orangnya, ketika pada hujan banyak orangnya. Kita lebih tahu, Allah lebih tahu. Hikmah dibalik ini Allah dulu. Hikmahnya diulahkan orang atap, ulah seorang kada kawa. Itu hikmah dibalik daripada segalanya. Kada tahu kan mau melihat kayaknya sekalinya majelis di sana cepat untung. Kada tahu kalau. Jadi kita kada kawa komen. Kenapa kadang? Karena yang menurunkan hujan Allah. Itu yang pertama. Orang yang bertauhid, inya kada kawa komen. Kenapa? Karena yang menurunkan hujan itu adalah Allah. Namun orang garing, orang bertauhid, inya kada mau, inya kada mau pusang. Kenapa? Karena yang memberi sakit siapa? Orangnya Allah. Mobil bagus di pinggir jalan sekalinya macet, sekalinya mogok, sekalinya usang. Kenapa dia usang? Yang mau olah mogok itu siapa? Yang kada mau usang lagi sudah. Yang kada mau komen lagi sudah. Yang kada mau lagi sudah. Oh kenapa? Mau ikam ni pang kada diisi bensin tadi. Oh ikam ni pang kada dibersihakan lagi aki. Oh ikam ni pang kada macam-macam. Yang kada mau komen, kenapa? Yang mau olah itu berataan itu adalah pekerjaan Allah. Jadi terlambat. Nggak ada mau komen. Kenapa? Karena itu adalah ketentuan daripada Allah. Itu orang yang bertauhid, kerusak yang bertauhid jin. Namun orang itu percaya lawan bosnya jadi jin.
Kenapa aja? Oh, aja mungkin bos lagi ada duit lagi, harus komen dulu. Mungkin itu kalau lah itu bahasa makhluk, tapi yang bahasa Allah kita kadang mau komen. Kenapa? Karena Allah a'lam. Allah paling mengetahui apa yang dasar kebaikan oleh kebaikan hamba. Makanya sidin saudara Ar-Rahman ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang penyayang benar itu kada mungkin ada sedikit pun hendak menyakiti umat atau menyakiti hambanya. Tapi terkadang hambanya yang mengulahinya sakit hati. Kita masuk makan dulu. Nah, kita membahas masalah hujan nih lah. Hujan nih ke masalah tauhid nih. Apa yang pertama? Wujud. Sadar kada? Asalnya hujan tuh ada kada? Kada kalau lah. Ada kada hujan tuh? Ada. Berarti yang bujur-bujur ada itu hanya Allah. Adanya hujan menunjukkan bahwasanya hujan itu diadakan. Siapa yang mengingatkan kita? Siapa yang ampunnya? Allah. Wah, itu mengingatkan kita. Dalam sifat wujud aja dulu. Dalam sifat wujud yang bujur-bujur ada itu siapa? Yang bujur-bujur ada itu hanya Allah. Hujan ini kan asalnya kada lalu ada. Oh, berarti hujan itu diadakan. Kayak itu lah. Ya. Sifat wujud itu pembahasan. Namun orang bertauhid itu nyaman. Tapi itu masalahnya hati. Namunnya masalah luar itu harus diperhitungkan masalah hati. Emang tauhid itu anaknya di dalam hati. Wujud bahwasanya Allah Ta'ala itu ada, mustahil tiada. Dan Allah Ta'ala itu adanya itu kada diadakan, dan berataan makhluk itu diadakan. Ini mbahnya nih nah, hujan nih. Mbah ada, mbahnya itu bang kada ada kalau lah itu kebakau kan. Artinya adanya kada kekal. Yang kekal hanya Allah. Yang mau ulah hujan yang kekal. Itu hujan aja sih nggak usah lo kok macam-macam dulu. Wadah diri kita kan usah hujan aja dulu. Karena momennya nih hujan. Bahasa kita hujan. Hampir hujan kan? Ya tadi kata ada kekal. Dan hujan ini sudah ditentukan oleh Allah. Sedia maka mustahil. Didahului ada kidam. Ini sudah tertulis. Ini dalilnya wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Kidam. Artinya sedia. Allah Ta'ala itu sedia. Allah Ta'ala yang awal. Maka kamu sudah tahu bahwasanya Allah itu yang pemulaan. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ini banyak bersyukur sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala melalui Lauhul Mahfuz. Dijadikannya kita ini alhamdulillah jadi manusia yang sudah dijadikan Allah Ta'ala hujan. Mungkin angka itu aja syukur. Kenapa? Misal Allah Ta'ala sudah mulai dahulu sudah menentukan bahwasanya detik ini malam Kamis ini ketika bermajlisan turun hujan. Alhamdulillah turun hujan. Banyak-banyak bersyukur karena mungkin ada hikmah di balik hujan tersebut, supaya mengingatkan seorang hamba ketika belajar tauhid bahwasanya yang menurunkan hujan itu adalah Allah, dan hujan itu pada kekal, yang kekal hanya Allah, dan sudah ditentukan oleh Allah hujan itu sekian sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala nih. Titiknya berapa sudah setetes berapa tetes ini, bahkan di dalam ilmu di dalam ilmu apa itu namanya, ilmu hujan itu ada sekitar sedetiknya daripada air hujan yang turun di bumi itu sekitar 160 ton daripada air itu sedetik. Banyak keluar dari nggak ada baca hitung seorang nggak ada. Ini dikira-kira tuh kada kau pempas. Nah, kemudian masuk ke dalam pembahasan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah Ta'ala berlainan. Pas benar berlainan di sini yang paling nyaman fi'lullah. Ya kan ada 3 Allah. Allah Ta'ala berlainan pada zat, pada sifat, pada af'al. Ya Allah, yang paling mudah hujan. Ayo, biar nang kayak apa aja haratnya, nang kayak apa aja berduitnya, nang kayak apa aja misalnya terkenalnya, pokoknya saktinya mandraguna, sakti mandraguna, ayo turunkan hujan. Yuk.
Am, amunnya pas kena turun hujan juga itu emang kehendak Allah turun hujan, kada kehendakinya kada. Ayo mau turunkan hujan, berarti menunjukkan bahwasanya Allah aja yang kau menurunkan hujan. Itu tandanya mukhalafah lil hawadis, beda. Artinya yang Tuhan itu Allah, yang makhluk itu ya kita. Itu perbedaan fi'lullah. Ya. Ini kita kawai anak mau olah hujan kawai, apa helikopter kah? Betul dia banyu. Itu hujan buatan lain lagi. Tapi yang hujan nang kayak ini nang kayak apa? Siapa yang perbuatan siapa ini? Kada ada nang kawan kecuali Allah. Kenapa? Karena emang fi'lullah mukhalafatuhu lil hawa. Ya bersyukur ya sebagian ulama ketika hujan itu turun nikmat luar biasa. Kenapa? Karena ini memandang, pemulaan sudah menyinggung tadi, karena ini memandang bahwasanya yang menurunkan itu Allah. Ya, misalnya nih ulun memberi pian ada seorang misalnya guruan ulun misalnya Habib Umar lalu sedang berbagi duit. Oh ya, ini datang dari mana duit nih? Datang dari Habib Umar. Oh hadiah ini datang dari abang guru sekumpul. Kira-kira topian kayak apa mak ambil hadiahnya kan? Sekalipun itu sedikit, kayak apa? Umar ambil berkahnya. Makanya Sayyidina Muhammad ketika turun hujan itu buka baju. Jangan buka baju kita aja lah, boleh nih, buka baju. Jangan. Ini misalnya di rumah aja, misalnya di rumah atau jangan kelihatan orang. Buka baju, kenapa gerak? Oh ini pemberian Allah, berkah. Nazzalna minas sama'i ma'an mubarak. Turunnya diturunkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Allah pula berpandai dalam Al-Quran ma'an mubarak. Banyunya tuh bau berkah. Itu masih jaga data. Apa jadi hujan jangan ada itu lagi sih. Jangan komen dengan fi'lullah, jangan komen. Karena kias aja lagi dari mogok mobil, kias aja kena kemana pulang deh. Kias kena apa pulang apa misalnya kada berduit. Kias aja lagi kena macam-macam. Kias lagi kena keuyuhan, macam-macam ya. Kias lagi terlambat kapal, misalnya sejam hadamnya. Kias lagi guring lagi Allah. Emang ada hikmahnya. Jangan hanya berjalan itu ada guring-guring. Tapi yang menghadapi sejam, misalnya ada guring, ada dia waktu guring. Itu kias saja lagi ke perkara kita yang selain daripada hujan. Allah la ilaha illallah. Jadi intinya itu seseorang hamba itu perlu benar cahaya tauhid. Cahaya tauhid. Dan ini boleh nggak sebut ini? Biar pada paham benar, biar pada kau mengamalkan benar, yang paling kada masuk dulu dalam hati jiwa kita, dalam pikiran kita. Jangan kada ingat bahwasanya berataan yang kita dapat, yang kita rasakan, yang kita terima itu berataan kada lain adalah fi'lullah. Itu adalah kerjaan Allah. Itu orang bertauhid nang itu, orang belajar tauhid nang itu. Dapat gawian, kan bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita ada kawan yang menggani. Fi'lullah itu adalah gawian Allah. Kita mau mengajar, kita mau memahamkan orang, waktu pian paham pulang. Fi'lullah sebuting pesan yaitu jangan mengurusi gawian Allah. Tenang maksudnya. Jangan mengurusi gawian Allah. Yaf'alu ma yasha, beliau berkehendak, beliau bekerja apa yang sedang hendaki, itu kesempatan kita. Dan yakin bahwasanya yang digawi oleh Allah terbaik jasan hambanya, apalagi jasan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengolah kada baik itu ya diri kita seorang. Kita kada pandai bersyukur, kita kada pandai bertauhid, lalu kelihatannya kada bagus. Padahal yang ditentukan oleh Allah itu pasti terbagus. Kenapa? Karena Allah Ta'ala bergelar Ar-Rahman Ar-Rahim. Belum lagi nih banyak nih kenapa nih asma Allah nih lah. Banyak benar asma Allah yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu maha baik. Al-Bar, Al-Bar bagus juga kan. Apa lagi? Al-Wadud, penyayang benar. Mas orang penyayang hakun menyakiti orang.
Pikiran aja tuh, amun kita aja tuh, kita tuh sayang menolong anak, kita tuh penyayang bener. Kira-kira tersakiti kada anak tuh. Kada kalau lah, kada mau tersakiti. Ini apalagi Allah. Makanya amunnya diberi Allah Ta'ala rezeki hari ini sekian, oh ini dari Allah, alhamdulillah. Oh diberi Allah Ta'ala hari ini sehat, alhamdulillah. Kalau kena digaringakan oleh Allah, oh mungkin Allah Ta'ala hendak menghabiskan dosaku, dan itu. Oh mungkin Allah Ta'ala hendak mengingatkan aku lawan sidin, itu tanda sayang, tanda adab pada makanya garing namun kayak itu. Kada ada istilah lagi adab itu, kada ada istilah lagi musibah. Kenapa? Karenanya memandang bahwasanya berataan itu adalah fi'lullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ini bagus, belum ada terbaca di sebuah kitab masalah air hujan. Mungkin hadisnya pada tahu apakah hadisnya sahih. Tapi kada apa-apa, mendak mengamalkan ya kada usah disebutkan bahwasanya hadis Sayyidina Muhammad, tapi berkah daripada Al-Qur'an itu bagus. Apalagi nih air hujan. Jadi air hujan itu pian tanai. Tahu tanai lah. Apa tanai bahasa Indonesianya? Tampung. Ditampung ya lah, ditampung. Tapi jangan ditampung pas yang ada bekas tahi tikus di rumah antul, itu jangan itu, di luaran atau bersih juga, cari tempat bersih kita yang bersih, jangan sampai air hujannya itu rigat yang asli, yang kada KW, jadi yang kada ada campurannya, ada campuran bahasa minyak harum tuh ada bercampuran banyu, minyak harum tolen, ini air hujan bujur nih nah tanai air hujan limbahnya itu sudah banyak ya, seember kah atau sebotol kah, bacakan di dalam air hujan itu Al-Fatihah 70 kali. Banyaknya aja, ayo tes dulu 70 kali bacakan Al-Fatihah. Batu pulang bacakan 70 kali surah Al-Ikhlas. Batu pulang bacakan 70 kali Qul a'udzu birabbil falaq. Batu pulang bacakan 70 kali Qul a'udzu birabbin nas. Ya, pada sampai sejam juga pada sampai sejam. Imbah itu banyu tadi yang sudah dibacakan tadi, yang 70 kali 70 tadi, diminum makan pagi lawan sore selama seminggu. Selama seminggu. Jadi minumnya tuh setaguk aja, jangan dihabiskan langsung karena awal. Pokoknya yang sebotol itu kawan diminum pagi lawan sore selama seminggu. Insya Allah penyakit apa aja disembuhkan oleh Allah, dan bisa mengolah orang yang mandul bisa beranak, dan bisa menyembuhkan segala penyakit. Itu sebenarnya riwayatnya dari Rasulullah, mahabarakan lawan Sayyidina Abu Bakar lawan Sayyidina Umar. Hendakkah ada obat apa nih pengobatan yang harus usah pakai obat-obatan, harus pakai apa-apa gitu obatnya. Ayo kita mengamalkan 70 kali Al-Fatihah, 70 kali surah Ikhlas, Qul huwallah, 70 kali Qul a'udzu birabbil falaq, 70 kali Qul a'udzu birabbin nas. Semuanya itu minum makan, insyaallah penyakit apa aja habis. Ya, insyaallah. Itulah dengan berkat Al-Qur'an tadi, dengan berkat juga air hujan yang ada bercampur, menazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Itu jin tanah yang tandus tuh, diturunnya hujan hampir tandus, ya kan? Berkahnya luar biasa air hujan, itulah berkahnya luar biasa. Ya mudah-mudahan bermanfaat, insyaallah. Kalau kita belajar tulang yang hujan yang alih dan berikan. Mungkin sampai di sini aja dulu. Mungkin karena kita bahas beberapa bahasan, cuma yang jelas kita tadi boleh kayak apa berdoa kita. Nah, lawan air hujan ini di dalam riwayat Imam Hakim, dalam hadis Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua saat yang dua ini ketika berdoa dikabulkan oleh Allah. Ada dua waktu yang dikabulkan ketika kita berdoa kepada Allah. Yang pertama ketika setelah adzan.
Imbah orang adzan gak berdoa sampai iqamah enggak. Berdoa kabul insyaallah, tapi dengan adab-adab doa, hadir hati kita lawan Allah itu. Yang kedua, ketika waktu turun hujan, itu di dalam riwayat Imam Hakim ada dua waktu yang doa itu cepat dikabulkan oleh Allah. Kita berdoa di ketika hujan ini, ya Allah, mudah-mudahan setiap aktivitas kita selalu diiringi dengan nur tauhid insyaallah. Ya Allah, jadikan hati kami ya Allah penuh dengan cahaya tauhid ya Allah. Pikiran kami ya Allah penuh dengan cahaya tauhid ya Allah. Perbuatan kami ya Allah penuh dengan cahaya tauhid ya Allah. Perkataan kami ya Allah penuh dengan cahaya tauhid ya Allah. Zuriat-zuriat kami ya Allah, terangi hati-hati mereka ya Allah, pikiran mereka ya Allah, dengan cahaya tauhid ya Allah, sampai kami betul-betul kenal lawan Engkau ya Allah. Berikan kami ilmu ma'rifah ya Allah, berikan kami ilmu ma'rifah kepada Engkau ya Allah, berikan kami ilmu ma'rifah kepada Engkau ya Allah, dan ma'rifah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana seluruhnya itu ya Allah membahagiakan kami dunia dan akhirat. Ya Allah, bahagiakan kami dunia dan akhirat ya Allah, dengan nikmat Engkau yang turun ya Allah, dengan nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, dengan berkat hujan ya Allah, dengan berkat majlis ilmu ya Allah, dengan berkat mereka-mereka yang istiqomah yang hadir di majlis ini ya Allah, meskipun hujan ya Allah mereka tetap hadir ya Allah, dengan berkat mereka ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, dengan berkat mereka ya Allah mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat insyaallah, dan mudah-mudahan kita sukses dunia akhirat insyaallah, selamat dunia dan akhirat insyaallah, hajat kabul dunia dan akhirat insyaallah. Mudah-mudahan kita berataan nanti dalam keadaan husnul khatimah, nanti dalam keadaan husnul khatimah, nanti dalam keadaan bagus insyaallah, sakaratul maut kada berasa insyaallah, dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam syurga ya Allah bighairi hisab bersama dengan Sayyidina Muhammad, karena kada hendak mengalihi kekasih Engkau ya Allah Sayyidina Muhammad dengan dosa-dosa kami ya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Menyatakan itu aja lah, bahwa boleh pelajaran tauhid malam ini, bahwa boleh segala pekerjaan apapun, segala perbuatan apapun, segala yang terjadi apapun, ingatkan itu berataan kehendak Allah, itu berataan belum gawian Allah, maka kita pada kawan komen lagi. Nah, itu aja itu yang kau boleh itu sudah dapat cahaya nur tauhid insyaallah di dalam hati kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah